Salam sejahtera bagi para audiens. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang pengangguran. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Sulis. Yang kedua, Samuel. Dan yang ketiga, saya sendiri, Hans Jeffrey. Yang pertama, pengertian pengangguran. Pengangguran disebut juga sebagai tunakarya. Yang termasuk dalam pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, orang yang bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, dan orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran tidak bekerja, tidak mau bekerja mempunyai arti yang berbeda. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah lapangan kerja yang ada tidak mampu menyerap jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja. Yang kedua, pengertian pengangguran menurut ahli. Yang pertama, Sukino. Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan akan tetapi belum memperolehnya. Yang kedua, Nanga. Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak mempunyai pekerjaan dan juga secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Yang ketiga, jenis pengangguran. Pengangguran fungsional. Pengangguran fungsional adalah pengangguran yang bersifat sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi antara pencari kerja dengan pembuka lamaran kerja. Yang kedua, pengangguran silikal. Pengangguran silikal disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Yang ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Yang keempat, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang ditimbulkan oleh pengangguran penggunaan mesin atau kemajuan teknologi lainnya. Jenis-jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena pertambahan lowongan pekerjaan lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi adalah pengangguran yang terjadi karena terlalu banyak tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan. Padahal dengan mengurangi tenaga kerja sampai jumlah tertentu tidak akan mengurangi jumlah produksi. Pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu di dalam suatu tahun. Bentuk pengangguran terutama terjadi di sektor pertanian dan perikanan. Pengangguran setengah menganggur. Kelebihan penduduk di sektor pertanian di negara-negara berkembang disertai pertambahan penduduk yang cepat telah menimbulkan kecepatan dalam proses urbanisasi. Yang terakhir, masalah pengangguran dan sistem sosial. Berdasarkan teori fungsional dan masalah sosial fungsional, yang ketiga perubahan masalah sosial yang menyebabkan masalah tersebut. Landasan hukum pengangguran pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah memberi amanat bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini berarti bahwa negara harus mempunyai kewajiban untuk memberikan pekerjaan bagi para pencari kerja dan penghidupan yang layak bagi warga negara yang secara sosial ekonomi masih rendah. Sementara rakyat berhak untuk menyediakan pekerjaan dan memberikan penghidupan yang layak. Pada bulan Februari 2019, tingkat pengangguran terbuka 5,01% atau 6,82 juta. Jumlah tersebut ditambah dengan pekerjaan tidak bertenaga, yaitu pekerjaan paruh waktu 22,7% dan pekerja setengah menganggur 7,37%. Jadi setengah pengangguran menjadi 35,5%. Tingkat pengangguran semakin meningkat dari setiap tahun ke tahunnya, sehingga pemerintah harus mempersiapkan untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Cara mengatasi pengangguran. 1. Meningkatkan mutu pendidikan.
memberikan pelatihan ketenaga kerjaan. 3. Memberikan dan mendorong kewirausahaan. 4. Meningkatkan dan mendorong usaha informal. 5. Memberikan kesempatan ketenaga kerjaan untuk bekerja ke luar negeri. Kesimpulan dari pengangguran atau pundakarya adalah orang yang belum bekerja, orang yang sedang mencari pekerjaan, atau proses untuk orang yang sedang mencari pekerjaan sesuai dengan Ciri-ciri sifat orang pengangguran ada 3, yaitu setengah menganggur, pengangguran terselubung, dan pengangguran terbuka. Setengah menganggur yaitu bisa dibilang pengangguran ini terjadi ketika ada tenaga kerja yang tidak bekerja dengan maksimal. Biasanya pengangguran jenis ini juga memiliki jam kerja yang sedikit atau tidak sesuai sehingga penghasilan mereka pun kadang tidak mencukupi. Pengangguran terselubung merupakan pengangguran yang pada orang yang mempunyai pekerjaan tapi produktivitasnya rendah. Entah itu karena ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan pekerjaan ataupun ada alasan lainnya. Dan pengangguran terbuka bisa dibilang pengangguran jenis ini. Pengangguran jenis ini merupakan pengangguran yang saling banyak menjadi sorotan masalah di tanah air. Pengangguran terbuka sendiri adalah keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak sesuai antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikan. Penyebab pengangguran ada 2, yaitu pengangguran friksional dan pengangguran struktural. Pengangguran friksional yakni pengangguran yang disebabkan oleh waktu tunggu seseorang mendapatkan pekerjaan, bisa karena baru lulus sekolah atau baru lulus kuliah, atau karena berpindah dari pekerjaan lama ke pekerjaan baru. Ada 4 penyebab pengangguran friksional bisa terjadi, yaitu meninggalkan pekerjaan secara sukarela, berpindah tempat tinggal, lulusan baru, atau masuk lagi ke dunia kerja. Dan pengangguran struktural. Penyebab pengangguran ini adalah karena ketidakcocokan keterampilan di pasar tenaga kerja. Ini terjadi karena beberapa hal, diantaranya kemajuan teknologi, outsourcing pekerjaan, mobilitas kerja, dan bisnis atau fase dampak pengangguran. Dampak pengangguran sangat berdampak pada kehidupan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang menurun dan bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun. Dampak pengangguran sangat berdampak pada kehidupan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.
pertumbuhan ekonomi yang menurun, dan bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun.